ajaib bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau ajaib bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Baik, puji Tuhan, akan waktu firman Tuhan kepada hamba-Nya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau sungguh ajaib bagi kami, dan kasih setiamu senantiasa menjadi sukacita kami yang terbesar. Pagi hari ini kami bersyukur menyambut segala kemurahan hati Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menuntun segala sesuatu, perjalanan kehidupan dalam pengenalan kami akan kasih karunia-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari saudaraku kita simak lagi dengan baik. Ya, apa yang sudah kita dengarkan kemarin ya pagi saat teduh kita tentang berkat Abraham ya. Ya, sebelumnya selamat pagi buat saudara kami dari Manado, saudara Rivo Alamat. Tuhan memberkati saudaraku ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena ini berhubungan dengan berkat, tidak ada orang yang tidak suka mendengarkan kata-kata berkat ya. Ya, semua orang senang dengan kata-kata berkat dan semua orang ingin memperoleh berkat yang lebih besar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Namun di sini saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita menyimak dengan baik ya, dan tidak menerus-neruskan ya apa yang keliru atau pemahaman yang tidak tepat ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan mengenai berkat Abraham. Ini harus banyak kita ulang Bapak Ibu Saudara untuk bisa menanamkan di dalam pikiran dan hati kita agar kita benar-benar bisa fokus kepada panggilan kasih karunia Allah yang saat ini ditujukan, difokuskan ya untuk menjadi bagian yang terbesar, yang menjadi bagian bersama kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita, yang saat ini dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya, terlebih sebagai jalan hidup kita di dalam tubuh Kristus ya, dalam pengenalan kita akan rencana dan program Tuhan untuk kita semua ya.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan kembali membaca lagi agar kita simak lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudaraku, tentang janji Tuhan kepada Abraham. Janji-janji Tuhan tepatnya adalah yaitu lebih dari satu kepada Abraham, dan bagaimana kita menarik hubungan janji Tuhan kepada Abraham dengan kasih karunia Tuhan saat ini. Ya. Dan saya akan membaca sekali lagi, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dengan baik ya. Mendengarkan dengan baik dari Kejadian pasal 12. Saya akan membaca demikian firman Tuhan dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya lanjutkan ke ayatnya yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, ya, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ayat 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu, orang asing, ya. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya, sekali lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kepada keturunan Abraham diberikan sebuah negeri Kanaan sebagai warisan bagi mereka. Siapa keturunan Abraham itu? Ya, siapa anak-anak Abraham yang dimaksud di sini mewarisi negeri Kanaan, yaitu tanah perjanjian? Bukan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan kita. Ya, kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Sedangkan keturunan yang dimaksud di sini keturunan Abraham yang mewarisi tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu adalah bangsa Israel, 12 suku. Jadi, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di Galatia pasalnya yang ketiga, ya, ayatnya yang ke-14 itu dikatakan bahwa supaya berkat Abraham sampai kepada kita, ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk dosa, dari kutuk hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, supaya berkat Abraham sampai kepada kita, apakah ya janji tentang tanah perjanjian atau warisan tanah perjanjian sebuah negeri, tanah Kanaan ini adalah kita mengambil bagian di dalamnya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi, sama sekali tidak. Maka, Bapak Ibu Saudara, saya ingin merinci, ya, saya akan merincikan dulu bahwa
berdasarkan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 7 yang saya baca barusan, yang sudah kita dengar, paling tidak ada 5 janji besar Allah kepada Abraham sebelum dia disunat, ya, sebelum dia disunat. Dan nanti akan kita lihat janji yang mana dari kelima, ya, dari kelima janji besar ini, yang mana yang berkaitan dengan berkat yang kita terima saat ini melalui Yesus Kristus. Ya, saya akan merincikan yang pertama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa janji besar Allah kepada Abraham dan keturunannya ialah sebuah negeri tanah perjanjian, tanah Kanaan yang disebut dengan Promised Land. Ya, Promised Land yaitu tanah perjanjian. Tidak pernah menjadi bagian kita, ya, sebagai orang-orang bukan Yahudi, ya. Kita orang-orang dari bangsa lain. Kita di luar daripada 12 suku bangsa Israel. Kita tidak pernah dinyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang termasuk mewarisi berkat, ya, tanah perjanjian atau Promised Land. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ya banyak promosi yang promosi travel yang menawarkan perjalanan ke tanah perjanjian, ya, ke Yerusalem, ke Israel dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tidak berarti bahwa ada bagian kita, ya, sebagai orang Kristen akan mewarisi tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yaitu negeri Israel di Timur Tengah sana. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kemarin kita sudah mendengar sebelumnya bahwa Tuhan telah mengaruniakan berkat yang khusus tersendiri bagi kita, yaitu berkat surgawi yang saat ini ditolak oleh dunia. Ya, dunia sangat menolak berkat rohani yang saat ini dikaruniakan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu pengampunan segala dosa dan keselamatan hidup yang kekal yang banyak ditolak oleh manusia di dunia ini. Tapi kita menerimanya sebagai berkat yang mulia, berkat yang terbesar dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi itu yang pertama. Jadi berkat-berkat kepada, ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau sudah berbicara tentang berkat-berkat yang secara fisik, ya, secara jasmani, secara materi, itu selalu dikaitkan dengan, ya, 3 nenek moyang bangsa Israel, 3 serangkai nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sebagai rasul kita, rasul bangsa lain, tidak pernah mengatakan bahwa Allah mengaruniakan kepada kita saat ini berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu sudah berkaitan dengan Promised Land. Itu sudah berkaitan dengan tanah perjanjian. Tapi kalau berkat Abraham, ya, Bapak Ibu Saudara, yaitu berkat, yaitu keselamatan karena melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah keturunan Abraham, ya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, berkat rohani, berkat surgawi itulah yang kita terima, yang merupakan berkat yang paling mulia, yang jauh lebih mulia dari hal-hal yang sifatnya secara jasmani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua adalah yaitu dikatakan
bahwa Abraham akan dijadikan menjadi bangsa yang besar. Amin. Ya, tentu saja berkat ini tidak ada bagian kita mengambil di bagian di dalam janji ini bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar, Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah mempunyai bangsa sendiri, ya. Nah, tapi Abraham itu, Bapak Ibu Saudara, dia akan berketurunan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Ya, demikianlah banyaknya keturunan Abraham, dan itu adalah berkat yang secara fisik ya dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, dan itu digenapi di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai ya keturunan Abraham secara fisik, orang-orang yang bersunat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga adalah janji besar yang ketiga, ya, janji Allah kepada Abraham adalah bahwa Allah membuat nama Abraham sangat terkenal di seluruh dunia. Ya, bangsa manapun di bumi ini tahu siapa Abraham. Ada yang menyebutnya Ibrahim, dan ada lagu, ya, Bapak Ibu Saudara, sering kita dengar ini nyanyian lagu pujian di sekolah minggu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga, puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Abraham ini ya akan menjadi terkenal, dan namanya sangat terkenal karena ya hampir semua orang ingin terhubung dengan Abraham, Bapak Ibu Saudara. Ya, agama-agama di dunia ini ingin menghubungkan diri mereka dengan Abraham atau Ibrahim, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita ingat baik-baik, hanya bangsa Israel yang akan mewarisi berkat Abraham, ya, Ishak dan Yakub terkait dengan tanah perjanjian, promised land, bukan bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi yang keempat janji yang besar ya diberikan oleh Tuhan kepada Abraham adalah Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan keturunannya, serta mengutuk ya menghukum orang-orang yang menghukum ya keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Jadi siapa yang berbuat baik kepada bangsa Israel, ya, maka Allah akan berbuat baik kepada mereka. Allah akan memberkati mereka. Ya, sebaliknya siapa yang menghukum bangsa Israel, maka Allah juga akan menghukum mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah secara khusus apabila Allah sudah di pihak Israel atau bangsa Israel sudah di pihak Tuhan. Apakah ini sedang terjadi saat ini bahwa bangsa Israel sedang di pihak Tuhan? Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, bangsa Israel tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias saat ini. Secara bangsa mereka tidak mempercayai salib Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka menolak kasih karunia Allah saat ini, sehingga bangsa Israel masih di dalam posisi di mana mereka sedang ditinggalkan oleh Tuhan oleh karena penolakan mereka terhadap rencana Allah menyelamatkan mereka pada saat Yesus datang ke bumi ini pertama kali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi karena itu kita tidak perlu membesar-besarkan bahwa saat ini ya Bapak Ibu Saudara memang terus terjadi perang ya antara bangsa Israel dengan saat ini dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ya, saya mendengar berita Bapak Ibu Saudaraku dari televisi bahwa
saat ini ya ada suatu ancaman global, ya, ancaman ya terutama dari segi ekonomi karena persoalan keamanan saat ini di Timur Tengah, ya, di mana bangsa Iran sudah menyerang ya bangsa Israel saat ini dengan rudal-rudal mereka, ya, dan itu dikatakan akan memicu ya bisa memicu ya konflik yang berkepanjangan, bisa memicu perang, bahkan dikatakan bisa memicu perang dunia ketiga, dikatakan begitu oleh pengamat, ya, dan juga berimbas kepada masalah ekonomi ya di dalam negeri kita di Indonesia, ya. Jadi karena itu ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang persoalan bangsa Israel ini, tanah perjanjian ini sangat rumit, ya, sangat pelik sekali. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun itu ya, yang jelas adalah bahwa Allah memang menetapkan tanah Kanaan, Promised Land, tanah perjanjian itu, ya, termasuk sampai kepada wilayah Palestina yang ada sekarang ini, ya, berdasarkan peta Alkitab, itu adalah wilayah yang dijanjikan oleh Allah bagi bangsa Israel keturunan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi saat ini sekali lagi bangsa Israel bukan sedang berada di pihak Tuhan. Tidak, mereka adalah orang-orang atau bangsa yang tidak menghargai salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan kitalah saat ini yang sangat diberkati oleh Tuhan, karena kita bangsa-bangsa lain menerima ya pencurahan kasih dan berkat dari Tuhan yang berlimpah-limpah, yaitu kasih karunia-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita dari kutuk hukum Taurat, dari kutuk dosa, dan dari kutuk maut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang keempat. Yang kelima adalah janji yang besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada Abraham adalah yang kelima, bahwa Allah ya menyatakan janjinya bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, disinilah pentingnya kita memahami ada dua bagian, ya, ada terbagi dua, ya, rencana Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain melalui keturunan Abraham ini, ya. Jadi dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya tidak gagal paham, ya, supaya tidak keliru, supaya tidak meneruskan ya pemahaman yang keliru tentang berkat Abraham melalui keturunannya kepada semua bangsa di bumi. Yang pertama adalah berkat-berkat yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah saya rinci, yaitu berkat-berkat di tanah perjanjian, ya, berkat-berkat secara fisik, secara materi, ya, di bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku, melalui bangkitnya bangsa Israel suatu saat nanti, ya, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali memulihkan mereka sebagai bangsa pilihan, bangsa yang kudus, menjadi kepala dan bukan ekor, maka bangsa-bangsa lain akan menerima keselamatan, ya, melalui keturunan Abraham, 12 suku bangsa Israel namanya. Dan itu bukan sedang terjadi saat ini. Bukan itu yang dilakukan oleh Allah saat ini, memberkati bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain dengan program yang baru, program Allah, yaitu program kasih karunia namanya, melalui keturunan Abraham juga. Bangsa lain diberkati saat ini, tetapi bukan melalui 12 suku bangsa Israel, tetapi melalui Yesus Kristus, kasih karunia-Nya
yaitu pengorbanannya. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sekarang kita memperoleh berkat, yaitu di mana semua dosa kita diampuni dan hidup kita ditebus, dan kita diberikan kepastian keselamatan secara cuma-cuma, hidup di dalam kasih karunia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila Allah berpihak kepada bangsa Israel, apabila Allah menggenapi janjinya kepada Abraham, yaitu melalui keturunan-keturunannya bentuk jamak, plural, ya, yaitu 12 suku bangsa Israel, maka itu akan terjadi apabila Yesus datang kedua kali ke bumi ini. Maka keselamatan datang dari bangsa Yahudi kepada semua bangsa di bumi ini. Tetapi bukan itu yang sedang digenapi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan janji itu yang digenapi saat ini, tetapi adalah janji Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah juga keturunan Abraham, tapi Yesus Kristus yang tunggal, ya, Yesus Kristus keturunan Abraham yang tunggal, ya, yaitu Yesus Kristus adalah benih Abraham yang telah mati di kayu salib, dan di mana Yesus Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, telah diserahkan menjadi kutuk karena kita yang berdosa, supaya kita dibebaskan dari segala dosa dan kesalahan kita. Maka sekarang kita menerima berkat kasih karunia secara cuma-cuma melalui iman, hanya melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah berkat yang sedang disalurkan oleh Tuhan, berkat rohani namanya, berkat surgawi namanya, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu diberikan secara cuma-cuma melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan melalui pelayanan hambanya Rasul Paulus kepada kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi kita memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada dari nabi-nabi bangsa Israel, tidak ada dari rasul-rasul bangsa Israel, tidak ada dari raja-raja bangsa Israel yang pernah memahami atau yang pernah mengetahui bahwa bangsa-bangsa lain akan diberkati oleh Tuhan tanpa melalui bangsa Israel. Tidak pernah mereka mengetahui itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang diketahui oleh Daud, yang diketahui oleh Musa, yang diketahui oleh Yeremia, oleh Yehezkiel, oleh Yesaya, oleh Joshua, ya, oleh Maleaki dan seterusnya, oleh Petrus, Yohanes, ya, yang mereka ketahui kebenaran Allah adalah bahwa bangsa-bangsa lain diberkati oleh Tuhan melalui mereka, ya, Bapak Ibu Saudara, melalui bangsa pilihan, melalui bangsa Israel. Karena itu itulah janji Tuhan yang mereka pegang kepada mereka, kepada Abraham nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, artinya, ya, bersyukurlah kita karena hanya melalui Rasul Pauluslah Tuhan menyatakan janji kasih karunia yang saat ini kita peroleh, bahwa kita diselamatkan tanpa melalui bangsa Israel. Kita memperoleh keselamatan berkat kasih karunia Tuhan tanpa melalui bangsa Israel. Rasul Pauluslah yang membukakan itu, yaitu bahwa kita ternyata, Bapak Ibu Saudara, di dalam janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian pasalnya yang ke-12 itu, ya, yang baru tadi saya bacakan, ternyata melalui keturunan Abraham yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bukan melalui 12 suku. Ternyata
Yesus Kristus ini menjadi sumber keselamatan bagi kita, bangsa-bangsa lain, tanpa melalui bangsa Israel. Dan itu semuanya terjadi karena pencurahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Hanya karena pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa kita, menebus kita dari kuasa hukum Taurat, menebus kita semua dari kuasa dosa, menebus kita dari kuasa maut, maka sekarang hidup kita sangat diberkati di dalam kasih karunia Allah ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku ya, saya akan membacakan lagi di dalam Efesus pasal 2, bagaimana keadaan kita dahulu ya, sebagai orang-orang yang bukan Israel ya. Inilah keadaan kita dahulu yang sangat mengerikan, atau yang sangat boleh dikatakan nasib kita sangat malang ya dulu Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya akan membaca di Efesus pasal 2 mulai dari ayat 11-nya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, siapa kamu? Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Ya, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Itu adalah orang Israel. Bangsa Israel adalah orang-orang yang bersunat. Karena Tuhan telah mengikat perjanjian sunat sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi kita adalah orang-orang yang tidak bersunat, di luar daripada orang Israel. Dikatakan ya ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup daripada orang-orang dari bangsa lain itu, yaitu kita dahulu, adalah hidup yang apes, sangat apes Bapak Ibu Saudara, karena hidup di bawah kutuk dosa ya. Tidak ada perjanjian untuk diselamatkan ya, bukan warga Israel ya yang memperoleh perjanjian Abraham, Isa dan Yakub, yang mempunyai tanah perjanjian promised land. Tetapi kita dikatakan tanpa Kristus dan tanpa pengharapan, tanpa Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah saudara-saudaraku keadaan daripada, kondisi daripada orang-orang dari bangsa-bangsa lain dahulu ya Bapak Ibu Saudara, terpisah dari kehendak Allah, terpisah dari bangsa Israel, dari bangsa pilihan, berjalan menurut keinginan dan kehendaknya sendiri. Dan itulah sebabnya di dunia ini kita lihat bahwa begitu banyak orang yang hidup di dalam penyembahan berhala. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam penyembahan berhala karena bangsa-bangsa lain tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi ayat 13 Paulus katakan di ayatnya yang ke-13 Efesus pasal 2, tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kita sangat bersyukur dan terus bersyukur. Yesus rela mengorbankan tubuhnya, dia rela mencurahkan darahnya, dan dia rela menyerahkan nyawanya
sebagai korban tebusan atas segala dosa dan kesalahan kita, untuk memulihkan hidup kita, bisa mendapat kesempatan menerima berkat oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa. Kita bayangkan, kita renungkan, jikalau Yesus Kristus tidak naik ke atas kayu salib itu, maka keadaan hidup kita akan tetap menjadi orang-orang yang akan binasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ini? Bisakah Bapak Ibu Saudara membayangkan betapa baiknya Tuhan kepada kita, yang dulu kita tidak dikenal, yang dulu kita adalah orang yang jauh dari Tuhan, yang dulu kita adalah orang yang tidak diperhitungkan, kita bukan siapa-siapa, tetapi sekarang kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, kita adalah pewaris surga, dan kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita adalah orang-orang tebusannya, dan kita adalah anggota tubuh Kristus, dan kita semua adalah saksi-saksi Tuhan Yesus saat ini untuk memberitakan kasih karunia-Nya, keselamatan hidup yang kekal diperoleh setiap orang yang percaya saat ini, dan diberikan jaminan meterai Roh Kudus satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa luar biasa ya berkat yang kita terima melalui pelayanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Sesudah ia naik ke surga, rahasia ini dibukakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya apa kita mengetahui semuanya ini, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, bukan hanya dengan tubuhmu, tetapi juga dengan rohmu, dengan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita jadikan semuanya itu untuk mempermuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu inilah kesempatan emas bagi kita. Ya, bangsa Israel telah menyia-nyiakan, mereka telah membuang-buang kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka waktu Yesus datang menjadi raja di tengah-tengah mereka pada saat Yesus datang ke dunia ini yang pertama kali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajar dari kegagalan bangsa Israel, belajar dari keteledoran bangsa Israel, belajar dari sikap yang mengabaikan oleh bangsa Israel atas kesempatan yang Tuhan berikan pada mereka. Kita sekarang mempunyai kesempatan untuk tidak menjadi sama seperti mereka. Amin. Sekarang kita, Bapak Ibu Saudaraku, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus, memuliakan Dia, memuji-muji namanya, dan membesarkan namanya, dan menyaksikan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Sebab keselamatan saat ini dikaruniakan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya, tanpa perbedaan. Tidak ada Israel dan tidak ada bukan Israel, tidak ada orang Yahudi dan tidak ada orang bukan Yahudi. Semua kita adalah anggota tubuh Kristus, dan kita dipersatukan, dikaruniakan kepada kita keselamatan hidup yang kekal, sebab kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, besarlah upahmu di surga. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang menghargai hidup kita, yang sudah ditebus oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Kalau Allah sedemikian rupa menghargai hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan sebagai kesempatan saat ini untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan.
Karena ada waktunya nanti suatu saat kesempatan itu juga akan berakhir, di mana kalau Tuhan Yesus sudah datang menjemput kita di awan-awan, semuanya sudah berakhir. Bagi mereka yang tidak percaya kepada kasih karunia Allah, bagi mereka yang mengabaikan berita Injil kasih karunia Allah, Yesus Kristus mati menghapus segala dosa, bagi mereka yang tidak percaya sudah terlambat pada saat itu, dan mereka yang tidak percaya akan mati binasa kekal sampai selama-lamanya. Tetapi bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang telah diberikan kesempatan untuk memperoleh kasih karunia ini, kita harus melayani Tuhan lebih sungguh lagi, dan kita pasti diselamatkan, dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di awan-awan, meninggalkan segala perkara di dunia ini. Kita tidak akan mengalami lagi kesulitan apapun, tetapi kita akan menerima dan mengalami damai sejahtera Tuhan sempurna selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam surga yang kekal. Selama kita masih diberi kesempatan di dunia ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, kita harus berani untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas apapun yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita alami di dunia ini. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara, itu hanya sementara saja. Amin. Itu hanya sementara saja. Badai pasti berlalu, tetapi orang-orang benar akan tetap bertahan karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, karena kepada kita diberikan kesempatan, dan hidup adalah kesempatan. Kita mempergunakan waktu kita, menyerahkan diri kita untuk saling melayani, saling mendoakan, dan terus memberitakan kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Dan kita bersyukur setiap saat karena Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan untuk melayani Dia untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa ini. Mari kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup adalah kesempatan, karena suatu saat nanti kesempatan ini akan berakhir, tetapi selama masih ada kesempatan, kita harus mempergunakan, menyerahkan segala hidup kita, dan mengerjakan apa yang berguna bagi Tuhan, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Dan karena Tuhan menjanjikan, besarlah upahmu di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Allah kami, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, janji berkat-Mu. Motivasi yang terbesar bagi kami adalah karena hidup kami telah ditebus dari kesia-siaan. Oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, telah mengubah hidup kami dari posisi hidup yang lama menjadi hidup yang baru, hidup yang berada di dalam kekudusan Kristus, hidup yang mulia, hidup yang ditebus dengan sempurna, hidup yang senantiasa fokus kepada kehendak Allah, dan hidup yang berdaya guna untuk berbuah di dalam mengerjakan segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkaulah yang memberkati setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Kami memuji-muji nama-Mu karena Engkau pasti memakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan Bapa di surga, dan biarlah semua orang bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu. Di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami bersyukur untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Salam kudus. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa besok pagi lagi. Terima kasih. Salam.
Ya. Shalom, baik Tuhan, terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta.